Halo, perkenalkan nama saya Priscila Feranggita Serentu, NIM 190530008, kelas 4 MB1, jurusan Administrasi Bisnis, dan sekarang saya adalah mahasiswa Politeknik Negeri Manado, program studi manajemen bisnis semester 4. Oke, baiklah. Sekarang saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang poster yang sudah saya buat tentang nilai dan prinsip anti korupsi. Untuk nilai yang saya ambil untuk membuat poster yang sudah saya buat yaitu nilai kejujuran. Dari ke-9 nilai yang sudah saya lihat, tetapi saya memilih salah satunya yaitu nilai kejujuran. Teman-teman kalian bisa melihat di samping saya ini dia. Ini adalah poster yang sudah saya buat, di mana dalam poster ini ada tulisan-tulisan dan gambar-gambar serta warna-warna yang sudah saya buat dan memiliki arti masing-masing dan dengan berbeda-beda. Dan sebelum saya lanjut untuk menjelaskan poster saya ini, saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kejujuran. Nah, jadi kejujuran ini menurut saya sendiri yaitu sesuatu sifat yang tidak curang, tidak berbohong atau keterus-terangan. Nah, jadi itu menurut saya sendiri mengapa saya mengambil nilai jujur. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri bahwa salah satu kunci utama untuk menjadi orang yang sukses adalah harus jujur. Seperti juga kunci utama dalam melawan korupsi yaitu harus dengan kejujuran. Sekarang saya akan menjelaskan tentang poster yang ada di atas ini. Oke, jadi kenapa saya mengambil nilai kejujuran? Sudah saya jelaskan tadi bahwa dari sekian nilai-nilai yang sudah saya baca, kenapa saya mengambil nilai kejujuran? Karena nilai kejujuran ini sangatlah penting buat diri kita. Karena nilai kejujuran ini itu datang pada diri kita sendiri, dimana ketika kita melakukan perbuatan yang jujur, orang-orang pasti akan mengenali kita dengan memberikan suatu kepercayaan yang sangat bagus. Karena kalau menurut saya sendiri, orang yang jujur itu adalah orang yang hebat. Nah, kemudian kenapa saya mengambil ada warna kuningnya di tulisan kejujuran? Saya mengambil warna kuning karena saya tahu bahwa orang jujur itu adalah orang yang cerdas. Orang yang tidak jujur bukan orang yang cerdas, tapi orang yang jujur adalah orang yang cerdas. Itu menurut saya. Kemudian sudahkah Anda jujur? Nah, ini ada juga tulisan sudahkah Anda jujur? Nah, saya bertanya kepada teman-teman, sudahkah kalian jujur? Sudahkah Anda jujur? Nah, pasti orang akan gampang untuk mengatakan bahwa saya adalah jujur. Tetapi itu padahal mereka sudah melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak atau berbohong. Itu bukan nilai kejujuran atau tidak melakukan tindakan yang jujur. Sedangkan kalian menjawab dengan kebohongan saja, itu ada perlakuan yang tidak jujur. Jadi kebanyakan orang sekarang yang saya ketahui bahwa mengungkapkan sesuatu yang jujur itu sangat susah. Dan kemudian di samping kejujuran ada logo yang bertulis berani jujur hebat. Kenapa saya mengambil berani atau slogan berani jujur hebat? Saya mengambil berani jujur hebat karena saya tahu
orang yang jujur itu pasti dia berani jujur. Orang yang berani jujur, dia adalah orang yang hebat. Karena orang yang tidak berani untuk mengungkapkan kejujurannya, mereka bukan orang yang hebat. Tetapi orang yang jujur, orang yang berani itu orang yang sangat-sangat hebat. Karena mereka atau kita berani mengungkapkan kejujuran kita, tidak dengan melakukan kecurangan, tidak dengan melakukan kebohongan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada juga tulisan yang bertulis, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya, benar sekali. Ini saya baca di di Google. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Nah, dalam kata-kata ini saya merasa bahwa benar sekali. Bangsa kita ini memang kurang sekali, atau kekurangan orang yang jujur. Tetapi orang yang pintar itu banyak. Nah, contoh saja, kita yang pasti sudah jelas, kita sudah pernah lihat bahwa orang-orang yang melakukan tindakan korupsi itu orang-orang yang memiliki intelektual yang sangat tinggi dan orang yang berpendidikan tinggi. Jadi orang-orang yang pintar, orang yang sudah memiliki jabatan-jabatan yang dipercayakan, atau jabatan-jabatan yang bisa dibilang jabatan yang tinggi, yang sudah memiliki posisi-posisi tertentu dan sudah dipercayakan, tapi mereka itu semua pintar, tetapi mereka tidak ada nilai kejujuran dari mereka. Nah, kenapa mereka tidak melakukan nilai kejujuran? Yang pertama, mereka melakukan tindakan yang curang, perbuatan yang curang, seperti melakukan korupsi. Nah, korupsi ini adalah tindakan yang, kalau bisa dibilang tindakan yang sangat-sangat curang, sangat tidak baik. Nah, sehingga mereka membohongi semua orang dan merugikan semua orang. Jadi seperti itu. Kemudian, kenapa saya mengambil warna merah? Ini ada warna merah. Karena merah itu yang saya tahu bahwa merah artinya berani. Nah, merah artinya berani, berarti bisa saya kalimatkan bahwa berani untuk melawan korupsi. Nah, jadi kita juga sebagai mahasiswa harus berani dari sekarang untuk melawan korupsi. Jadi seperti itu. Kemudian, di poster saya juga ada gambar dua orang saat ujian melakukan perbuatan yang tidak jujur atau perbuatan yang curang, yaitu mencontek. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya, bahwa dalam lingkungan kecil saja, saya mengambil contoh dalam lingkungan kecil saja, contohnya di kampus. Dalam gambar ini melambangkan bahwa tindakan yang curang yaitu seperti gambar ini, yaitu mencontek, tidak jujur ya ini. Jadi ketika teman kita mencontek atau kita mencontek ke teman kita saat ujian, itu adalah sesuatu hal yang tidak jujur. Kenapa saya mengatakan tidak jujur? Karena kita melakukan kecurangan, kan pengertian dari kejujuran itu adalah tidak curang, tidak bohong. Nah, di gambar ini kalau kita saat ujian, artinya kita itu ketika kita mencontek, artinya kita itu sudah melakukan kecurangan. Dimana saat mencontek, jawaban yang sudah kita isi itu adalah bukan jawaban dari kita sendiri. Nah, artinya itu kita tidak jujur. Nanti di saat diperiksa nanti, bahwa itu bukan real dari
em, jawaban saya. Nah, dari situlah bahwa salah satu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam lingkungan kecil saja di kampus, bahwa mencontek itu adalah sesuatu tindakan yang curang, tidak jujur. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus lebih baik kita tidak usah melakukan hal yang tidak jujur seperti itu. Nah, jadi kita harus menjadi seorang mahasiswa di saat kita ujian, harus menjadi seorang mahasiswa yang cerdas dan tidak mencontek atau melakukan nilai kejujuran, tindakan yang sesuai dengan aturan saja. Untuk prinsip yang saya ambil yaitu prinsip akuntabilitas. Nah, dalam poster saya ini teman-teman bisa melihat bahwa tertulis akuntabilitas. Ada slogannya bahwa ketika menjadi mahasiswa maka jalani perannya dengan sebaik mungkin. Nah, jadi dalam tulisan ini saya akan menjelaskannya. Ini adalah salah satu contohnya bahwa kita sebagai mahasiswa harus bersungguh-sungguh dalam proses pembelajaran hingga misalnya kita mendapatkan atau mengembangkan status mahasiswa, tugasnya yaitu belajar. Nah, jadi keterkaitannya dengan nilai kejujuran ini bahwa seperti gambar yang di tengah, yang kedua orang itu, bahwa ini adalah dampak ketika kita sebagai mahasiswa tidak menjalani peran kita sebagai seorang mahasiswa untuk belajar, mengikuti pembelajaran dalam mata kuliah yang sudah diberikan. Nah, jadi ini adalah dampak di mana mereka dua orang ini atau salah satunya itu yang menengok atau mencontek, mereka tidak ada pengetahuan untuk belajar. Ilmu-ilmu yang mereka dapati itu semuanya song. Jadi mereka ini kalau dalam sangkut pautnya dalam prinsip akuntabilitas ini, mereka tidak menjadi seorang mahasiswa yang menjalani perannya tidak dengan sebaik mungkin. Mereka bodoh amat. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak sungguh-sungguh menjalani peran mereka sebagai seorang mahasiswa, yaitu untuk belajar. Jadi ada keterkaitannya dengan contoh akuntabilitas dengan foto yang sudah saya jelaskan yang tadi itu. Kemudian ada gambar hitam dalam tulisan akuntabilitas itu. Nah, jadi kenapa saya mengambil warna hitam? Saya mengambil warna hitam karena warna hitam ini adalah warna yang gelap, warna yang melambangkan sesuatu yang jahat. Nah, itu yang saya ketahui bahwa hitam ini adalah sesuatu warna yang jahat, sesuatu yang jahat. Dan keterkaitannya dengan korupsi atau ketidakjujuran ini bahwa perlakuan yang tidak jujur atau kecurangan atau tidak atau berbohong itu adalah sesuatu tindakan yang jahat. Seperti dengan juga korupsi adalah sesuatu tindakan atau perilaku perbuatan yang jahat. Kemudian yang paling bawah bahwa ada tulisan atau slogan yang tertulis yaitu kejujuran adalah langkah awal melawan korupsi. Ya, benar sekali. Kenapa? Kejujuran adalah langkah awal melawan korupsi. Karena jujur itu ketika kita memelihara kejujurannya dari sekarang, kedepannya pasti kita akan bisa melawan korupsi. Karena dengan tindakan yang jujur, tindakan yang perbuatan yang jujur, itu akan bisa mengalahkan sesuatu tindakan atau perilaku yang koruptif. Dan ketika kita tidak membentuk perilaku kejujuran atau perbuatan yang jujur dari sekarang, maka korupsi itu akan merajalela di mana-mana. Jadi seperti itu. Saya mengambil kejujuran
mengambil slogan kejujuran adalah langkah awal melawan korupsi. Tentu saja, karena dengan kejujuran kita bisa melawan korupsi. Kemudian di bawahnya itu saya mengambil warna biru. Nah, simple jawabannya. Kenapa saya mengambil warna biru? Jawabannya karena warna biru itu yang saya tahu itu adalah artinya kejujuran. Oke, baiklah, itulah dia presentasi dari saya, yaitu poster tentang nilai dan prinsip, yaitu nilai kejujuran dan prinsip akuntabilitas. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa orang yang jujur adalah orang yang cerdas, dan orang yang berani jujur adalah orang yang hebat. Kita harus bangkit dan berani untuk melawan korupsi, karena ketika korupsi datang kepada diri kita dan kita tidak mampu untuk melawannya, itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Prinsipnya yaitu akuntabilitas. Nah, jadi kita sebagai seorang mahasiswa harus menjalani peran kita dengan sebaik mungkin, yaitu kita harus mengetahui bahwa kita sebagai seorang mahasiswa harus mengikuti aturan-aturan yang sudah diberikan dan kita tidak boleh untuk melanggarnya. Untuk itu, kita sebagai mahasiswa mari berani jujur untuk melawan korupsi, berantas korupsi, dan stop korupsi. Sekianlah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.